Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah masuk ke pertemuan 4 ya, di mana pada pertemuan ketiga kemarin sudah menjelaskan mengenai konversi bilangan desimal. Nah, untuk pertemuan keempat ini kita membahas mengenai konversi bilangan oktal dan konversi bilangan heksadesimal. Oke, sistem bilangan, ada bilangan desimal ya, di mana bilangan desimal itu berbasis 10. Ada pula sistem bilangan digital, ada 3 ya untuk yang digital ya, biasanya bilangan dasar atau biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Basisnya 16 ya kalau heksa, kalau oktal basisnya 8, dan biner basisnya 2. Ada pula jenis-jenis bilangan yang sudah saya sebutkan tadi. Bilangan desimal itu basis 8. Jadi, anggotanya 0 sampai 9 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan biner itu cuma ada 2 anggotanya, 0 dan 1. Sedangkan bilangan oktal basis 8, jadi anggotanya 0 sampai 7 ya. Dan bilangan heksal itu ada 16, di mana 0 sampai 9, di mana A-nya itu bernilai 10, B-nya 11, C-nya 12, D-nya 13, E-nya 14, dan F-nya 16, 14, 12. Oke, lanjut aja ya. Kita lanjut masuk ke konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Nah, poin pentingnya aturannya adalah jumlah dari hasil perkalian digit oktal tersebut dari paling kanan ke kiri dengan bilangan 8 pangkat N, di mana N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita jawab contoh ya. Konversikan bilangan oktal ke desimal dari 427 bilangan oktal ke desimal. Gimana caranya? Jawab ya, kita jawab. Jadi, 427. Kita tulis pertama angka 4-nya dulu. Angka 4, 2, dan 7. Setelah itu, karena dia oktal ke desimal, lalu dikalikan 8. Kali 8, kali 8, dikali 8. Nah, setelah itu, ingat ya, perkalian oktal dari paling kanan ke kiri. Jadi, kita kasih pangkat. Pangkatnya itu dari kanan, paling kanan ke kiri gitu kan. Jadi 8 pangkat 0. Ditulis 0, 1, 2. Artinya 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Nah, di sini jelas ya. Oke. 4 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 64 ya. Hasilnya 256. Ditambah 2 dikali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 kan 8. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Ditambah 7 dikali 8 pangkat 0 berapa? 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 279 desimal ya dari oktal. Jadi 427 itu dikonversikan 427 oktal dikonversikan ke bilangan desimal hasilnya 279. Jelas ya, jadi dikalikan 8 dulu, setelah itu dipangkatkan. Dipangkatnya itu kita mulai yang paling kanan, paling pojok kanan, terus apa namanya, di itu nih ya, dikasih pangkat 0, 1 ke kiri gitu ya. Jelas ya. Lanjut, contoh kedua. Konversikan bilangan berikut ini dari 427,12. Jadi ada komanya atau bilangan pecahannya dari bilangan oktal ke bilangan desimal. Jawab. Sama gitu kan, caranya sama. 4
dikali, sebentar, X saja nih. Oke. 4, ditulislah 4. Ini 2. Ini 7 ditulis ya. Lalu dikalikan 8 semua, dikalikan 8. Lalu dikasih pangkatnya dari kanan. 0, 1, 2. Ditambah, nah ini kan koma kan. Komanya ditulis, komanya nggak usah ditulis. Maksudnya tinggal 1, 2-nya aja, Bu. Kenapa ini dikali 8 minus 1? Kenapa nggak dimulai dari angka 0? Karena 0-nya kan udah di sini nih. Ini kan maksudnya kan 0,12 kan. Kalau perkalian dikalikan 0 tetap aja hasilnya 0, makanya nggak usah ditulis. Ditambah 1 kali 8 pangkat minus 1. Artinya ini kan pecahan ya, pecahan dari 1/8. Jadi 1 dikali 8 minus 1 ditambah 2 dikali 8 minus 2. Nah, untuk yang pecahan ini dimulainya dari 1, jadi kebalikan dari bilangan bulatnya ya. Ya, jelas sampai sini ya. 4 dikali 8 pangkat 2 kan 64. Ditambah 2 kali 8 pangkat 1 kan sama dengan, atau artinya 2 kali 8 ya. Ditambah 7 kali 8 pangkat 1 kan 1, jadi 7 kali 1. Ditambah lagi 1 kali 8 pangkat minus 1 atau 1 dikali 0,25 ditambah 2. 2-nya turun di sini dikali 8 pangkat minus 2 atau 0,015. Jawabannya adalah 256 ini dari 4 kali 64 ya. 2 kali 8 kan 16. 7 kali 1 kan 7. 1 dikali 0,25 tetap ya 1,05. Nah ini tinggal dikali aja hasilnya 0,132. Jadi jawabannya adalah 427,12. Konversi dari bilangan oktal ke desimal, jawabannya adalah 279,15 atau 15625. Kedua angka di belakang koma ya, biar gampang hitungnya. Jadi jelas ya. Sampai sini konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Oke, kita lanjut. Nih, biar kalian nggak ribet gitu, maksudnya agak pusing gimana nih, saya sederhanakan. Sama contohnya 429, 427 ya, oktal ke desimal. Maaf ini salah nih 427 ya, 8 ya, ini desimalnya 10. Jadi 4-nya ditulis 4 kali 8. Kan, 2 dari sini kan. 2 dikali 8. Sebentar, biar gampang pakai ini. Oke, 4 dari sini ya. 2 dari sini juga. 7 kali 8. 7 kali 8 ya. Nah, setelah itu dipangkatkanlah. Pangkatnya terus dari sini aja. Yang paling belakang. 8 pangkat 0. 8 pangkat 1. 8 pangkat 2. Nah, setelah itu kalian kali lah. 4 kali 8 pangkat 2 kan 4 kali 6, 4 ya. Sama dengan 256. 2 kali 8 pangkat 1. Sama dengan 2 kali 8 atau 16 ya. 2 kali 8 sama dengan 16. Dan yang terakhir 7 kali 8 pangkat 0. 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi dari oktal ke 427 desimalnya adalah 279. Ini penyederhanaannya. Sama aja sih caranya seperti itu, sama kayak yang tadi juga. Oke, selanjutnya tadi kan sudah membahas mengenai konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke biner. Nah, aturannya, tiap digit biner mewakili satu oktal atau bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi jadi tiap digit biner, ini kan ada biner nih, 000, 001, 01010. Jadi artinya 3 digit biner, misalnya 010 mewakili 1 digit oktal, 2. Jadi binernya 010
maka mewakili 1 digit oktal, nilainya adalah 2. Jelas ya patokannya pada tabel ini. 1 digit oktal diwakili 3 digit biner yang dapat dilihat pada tabel di atas. Maka cara konversinya adalah menggantikan tiap digit oktal dengan 3 digit binernya. Jadi digantikan ya, dari digit oktalnya digantikan ke 3 digit binernya. Kita kasih contoh dulu ya. Contoh, konversikan bilangan berikut. 356 dari oktal ke biner. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah mengganti tiap digit oktal dengan 3 digit biner berdasarkan tabel. Berdasarkan tabel yang di samping ini ya. Nah, jadi kan 358, 3-nya ditulis. Nah, 3 tuh berapa nilai binernya? 011 kan? 011 kita tulis di sini. Atau kita ini aja ya. Nah, ini kan 3011. Ini kan ini 3 nih. Ini binernya 011. Jelas ya? Selanjutnya 5. Turunlah 5. 5 nilainya 101. Sedangkan 6 110. Maka hasil dari 356 adalah sebenarnya 011, tapi 0 kan bisa di depan itu bisa dapat hilangkan ya. Jadi 011 atau 11, 101 ini ya. Ini 110. Jadi hasil dari 358 oktal ke biner itu nilainya ini. Jelas ya? Oke. Contoh intinya kita mengacu pada tabel ini aja, tabel dari bilangan biner ke oktal gitu kan, 3 digitnya mewakili 1 digit oktal. Contoh kedua, kalau misalnya konversikan bilangan dari 471,21 oktal, konversikan ke bilangan biner. Jadi tulis nih 4-nya turun ke sini, 7 turun dulu, kan ditulis 1. Nah, 4 berapa nilainya? 4 itu kan 100 ya. 1,00 ini nilai 4-nya. 7, 111 dari sini ya. 1,001. Nah, setelah itu 2 ditulis berapa 2 nilainya? 010. 1 nilainya 1001. Maka hasil dari konversi 471,21 bilangan biner bilangan oktal ke biner hasilnya 100 bacanya dari atas ke bawah ya. 100 111 dari sini 001, 010 001. Ini hasilnya ya. Oke, jelas? Oke, lanjut ya. Lanjut konversi dari bilangan okta ke heksadesimal. Tadi kan okta ke biner ya, yang kedua ya. Nah, ini yang ketiga adalah yang C atau konversi bilangan okta ke heksadesimal. Nah, ini aturannya adalah untuk mengkonversi bilangan oktal ke bilangan heksadesimal, tidak dapat langsung tidak dapat langsung dikonversikan. Jadi akan tapi harus ada konversi ke bilangan desimal atau bilangan biner terlebih dahulu. Baru setelah itu bisa diketahui digit
digit heksadesimalnya berdasarkan konversi dari bilangan yang dipilih. Jadi nggak langsung konversi, tapi dikonversikan dulu ke biner atau dikonversikan dulu ke desimal. Setelah itu diketahui digit heksadesimalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita kasih contoh aja ya. Contoh, konversikan bilangan berikut. 356 oktal, berapa konversinya ke bilangan desimal? Ada cara satu ya. Langkah pertama, ada dua cara. Nah ini kita bahas yang langkah satu pertama dulu. Maaf, cara satu yang pertama. Langkah pertamanya adalah konversikan ke bilangan biner terlebih dahulu. Kemudian dari biner dikonversikan ke heksadesimal. Nah ini ya patokan ininya apa namanya tabelnya. 358. 3 itu nilainya berapa? 001. Sebenarnya 0 ini nggak usah kalau 0 depan kan dihilangkan juga nggak apa-apa ya. Jadi 011 atau 11 juga bisa sama aja. 3, 5 dari sini ya, turun 5 sini. 5 berapa nilainya? 101. 5, 101. Oke. 6 berapa? 6 ini ya, 110. Maka hasil konversi dari oktal ke biner itu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, sudah dapat hasil binernya, maka langkah keduanya adalah langkah biner di atas dikonversikan ke heksadesimal. Kalau heksa itu kan dikelompokkan menjadi 4 ya. Jadi dikelompokkan nih, ditulis nih. 1110, ini kan 1110, 1110, 1110. Jadi kita ngitungnya itu dari belakang ya. Misalnya kita mengkelompokkan itu dari belakang. Ini udah saya ini ya apa namanya warnanya. 0, 1, 1, 1, ada 4 digit kan. 1, 2, 3, 4 dikelompokkan. Nah terus ini kan yang merah. Kelompok kedua adalah 0, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4. Bu, ini nolnya kenapa nggak dibawa? Kalau misalnya 0 di depan itu, nggak usah dihitung juga nggak apa-apa, nggak usah ditulis juga nggak masalah. Sudah dikonversikan. Ingat, 1110 berapa nilainya? Coba, 110 mana? 110 nih ya, 110. Nilainya EE. Maka, nah ini kan, nilainya ini kan. Maka konversi bilangan oktal dari 358 ke bilangan heksal sama dengan EE. Nih, atau 1110. 1110. Bisa jelas? Oke, ini cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, oke lanjut ya, maaf tadi ada, bentar. Ada itu kan cara pertama nih, ini ada cara kedua. Cara keduanya gimana Bu? Oke, kita langkah pertama adalah mengkonversikan ke bilangan desimal terlebih dahulu. Kemudian dari desimal dikonversikan ke bilangan heksal. Kalau tadi kan konversinya dari oktal ke biner dulu. Kalau ini dari oktal ke desimal dulu ya. Tekan 358. 3 dikali 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 pangkat 1 ditambah 6 kali 8 pangkat 0. Nah, 3 dikali 8 pangkat 2 kan 64. 5 kali 8 pangkat 1 kan 8. Ditambah 6 kali 8 pangkat 1, 8 pangkat 0 sama dengan 1. Hasilnya, 3 dikali 64 kan 192. 5 kali 8 kan 40 ya. 6 kali 1 tetap hasilnya 6.
Jadi hasil dari didesimalkan dari oktal ke desimal adalah 238. Nah, langkah kedua dari 238 desimal ini dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Jadi dibagi menjadi 16. Jadi 238 dibagi 16 sama dengan 14 ya, sisa 14. 14 itu kan di heksa kan jadinya E ya. Selanjutnya 14 dibagi 16. 14 dibagi 16 nggak bisa ya. Jadi turut sebenarnya 14 gini. Jadi 14 sisanya kan maaf 14 bagi 16 sama dengan 0 ya, sisanya 14. 14 sama dengan E. Maka hasil akhirnya sama 300 dari 356 oktal sama dengan E heksadesimal. Sama ya hasilnya dari cara pertama dan cara kedua, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Udah jelas? Lanjut, selanjutnya adalah konversi bilangan heksadesimal. Tadi kan konversi semua bilangan oktal ya. Lanjutnya sekarang adalah konversi bilangan heksadesimal. Oke, konversi bilangan-bilangan heksadesimal. Merupakan jumlah dari perkalian digit heksadesimal dan paling kanan ke kiri dengan bilangan 16 pangkat N, di mana N-nya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, lanjut ke contoh aja ya. Konversikan bilangan tersebut. 5A9 heksadesimal dikonversikan ke bilangan oktal. Jawabannya adalah di mana A itu ingatnya, A itu kan 10 ya nilai A itu. Kita tulis A dulu 10. 5A9 sama dengan dikalikan 16 ya. Dikalikan perkalian digit heksa kan 16. 5 dikali 16 pangkat 2 ditambah A-nya itu kan 10 kan. 10 dikali 16 pangkat 1. Ditambah ini ya 9 dikali 16 pangkat 0. Nah, 5 dikali 16 pangkat 2 kan 256 ya. Kalau 16 pangkat 1 kan 16. Kalau 16 pangkat 0, 1. Jadi hasilnya 1280 ditambah 160 ditambah 9. Ini ya 9 kali 1. Jawabannya adalah 1449 heksadesimal. Oke, dijelas belum? Oke, kalau belum saya kasih contoh lagi ya. Konversikan bilangan berikut. 5A9,4. Ada bilangan pecahannya ya, ada koma-komaannya. 5 dikali 5. Ini kan sama ya, sebenarnya 1449. Tinggal nyari yang 4-nya aja, tapi kita ulang lagi aja dari awal ya, nggak apa-apa. 5 dikali A-nya kan 10 ya. 9 dikali 4. Sama kayak bilangan oktal tadi gitu kan, untuk pangkatnya itu kita ituin yang bilangan bulatnya dulu, bilangan pecahannya nanti. Bilangan bulatnya misalkan 16, dihitung dari 0 ya, 0, 1, 2, ditambah 4 ya dari bilangan desimal, bilangan pecahan. 4 dikali 16 minus 1. Ingat ya, kalau misalkan koma dimulainya minus 1. Oke. 5 dikali 16 pangkat 2 kan 256. Ditambah 10 kali 16. 16 pangkat 1 kan 16. Ditambah 9 kali 16 pangkat 0 kan 1. Yang 9 ya. Ditambah 4 dikali 16 minus 1. Hasilnya kan 0,0625. Hasil dari perkalian pangkat ini, lalu kalian jumlahkan. Jadi dari 5 kali 256 kan 1280. Ditambah 10 dikali 16 kan 160 ya. 9 dikali 1, 9.
4 dikali 0,0625 sama dengan 0,25. Maka hasilnya adalah 1449,25. Jadi konversi dari 5A9,4 heksa ke konversi bilang ke non desimal hasilnya 1449,25 heksadesim. Jelas? Oke. Oke lah jelas, kita lanjut ke konversi bilangan heksadesimal ke biner. Tadi kan konversi bilangan desimal ke bilangan konversi heksadesimal ke biner, ke desimal. Nah, sekarang heksadesimal ke biner. Peraturannya adalah satu digit heksadesimal diwakilkan 4 digit biner. Maka konversinya adalah menggantikan setiap digit heksadesimal dengan 4 digit bilangan binernya. Ini ada tabelnya. Heksadesimal 0, binernya 0000. Heksadesimalnya 4, bilangan binernya 0100. Begitu juga seterusnya ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Contoh, konversikan bilangan 26B heksadesimal konversikan ke bilangan biner. Ingat ya, jawabnya adalah mengganti tiap digit heksadesimal dengan 4 digit biner berdasarkan tabel di samping ini ya. 2. 2 itu nilainya berapa? Heksadesimalnya kan 2. Berarti bilangan binernya 0010. Ini ya, nih. Selanjutnya, nih, saya kasih garis biar jelas. Ini kan 2, nilainya kan 0010. Sini ya. 6. 6 mana 6? Ini. Nilainya 0110. B. B mana B? Ini ya. Nilainya 1011. Maka hasil dari 206 maka hasil dari 26B heksadesimal ke konversi bilangan oktal adalah dari atas ke bawah ya. 001 pakai ini aja. Ya. 0010 ini ya. 0110 ini ke sini. 1011 ini ya. Oke. Jelas? Lanjut. Contoh yang kedua ya. Intinya itu kita terpaku aturannya itu ada di tabel ini ya. Nanti pada waktu UTS mudah-mudahan insya Allah UTS-nya biasanya sih buka buku ya. Dan untuk kalkulator kayaknya bisa di tahun sebelumnya sih pakai kalkulator, tapi bukan kalkulator pakai smartphone, jadi pakai kalkulator yang itu loh kalkulator yang saintifik itu. Contoh kedua, konversikan bilangan heksadesimal dari 26B, A dari heksadesimal ke bilangan biner. Caranya sama. Jadi diturunkan dulu nih 2 berapa nilainya? Ini kan 0010. Lanjut. Terus 6. 6 mana? 6 kan ini ya 0110. Oke, lanjut. B. B itu kan 1011. Nah, lanjut A. A-nya berapa? 1010. A ini ya, 1010. Maka
hasilnya ya udah tinggal ditulis aja dari atas ke bawah tulisannya ya. Ingat menghitungnya itu dari atas ke bawah. Di sini ya. Oke. Jadi konversi dari 26B, A hasilnya adalah 0010 dari ini, dari sini ya, pindah ke sini. Oke. Selanjutnya, yang ini pindahkan ke sini. Ini, sini, koma, ini kan koma ya, koma A. Ya udah koma tambah di sini aja. Oke. Jelas ya? Oke. Lanjut. Konversikan bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Tadi kan heksadesimal ke biner ya, ini heksadesimal ke oktal. Nah, untuk mengkonversikan bilangan heksadesimal ke oktal, nggak bisa langsung kayak tadi gitu kan, tetapi harus dikonversikan ke desimal atau ke bida terlebih dahulu. Sama kayak konversi bilangan oktal ya, oktal ke heksadesimal ya. Konversikan bilangan berikut 26B heksadesimal ke oktal. Berapa nilainya? Jawab. Ada dua cara ya. Cara pertama adalah mengkonversikan ke bilangan biner terlebih dahulu. Kemudian dari biner dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Jadi 2 turun di sini ya, 2-nya. 2 nilainya 0010 dari tabel yang konversi heksa ke biner ya. Ini dari biner ke maaf dari oktal ke biner ya. 6 nilainya 0110. Ntar kalau tanya Bu, ini nilai 0110 dari mana? Dari tabel tabel yang sebelumnya, dari slide sebelumnya kan saya share tuh ya. Nanti kalian bisa lihat aja di tabel sebelumnya slide ini. Nah, selanjutnya B. Nilainya B adalah 1011. Maka hasil binernya adalah, kita tulis dari ini ya. Hasil binernya. Ini dikelompokkan menjadi 4 ya. Menghitungnya itu dari bawah, ya dari atas ke bawah, maaf. Dari bawah ke atas ya. Nah, oke. Ini di sini ya, ini ke sini. 0010. Nah, bila angka 0 pada bagian depan dapat dihilangkan. Jadi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ini ke sini. Ini ditulis ke sini. Jadi ada di kelompok menjadi 4, 1, 2, 3. Nah, ini kan tadi nilainya ini kan 101011101011. Maka si binarnya adalah 001
001 ini ya, ini ke sini. 0 di depan dapat hilangkan. 001 yang ini 01, 101, 101, 011. Ini kan dikelompokkan menjadi 4. Tadi kan 4 ya. Kita kelompokkan menjadi 3. Jadi 001 jadi 3 gitu loh, dikelompokkan jadi 3 ini 1, 2, 3, 4. Hitungnya itu dari belakang nulisnya. 011 ini kan 011, 101, 101 ini 100, 100, nah 1. Nah, yang 0 di depan dapat dihilangkan atau bisa ditulis ya. Atau ditulis juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. 0, 0. 001 nilainya berapa? 001, 101 berapa? Dan 011. Nah, untuk 001 nilainya 1, 001 tetap nilai 1, 101 nilainya 5, 011 nilainya 3. Kalau ditanya, Bu, ini dari mana? Nilai 1153 ini dilihat, ingat tabel konversi dari tabel sebelumnya. Yang dari oktal itu loh, dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi 26B heksadesimal ke bilangan oktal adalah 1153. Jelas? Oke, ini cara pertama. Nah, untuk cara yang kedua, konversi bilangan desimal terlebih dahulu. Kemudian dari desimal dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Kalau yang ini kan cara pertama itu kan konversi bilangan binarnya dulu ya. Kalau yang ini bilangan desimalnya dulu. Kita lihat apakah hasilnya sama. Oke. Ini kan 26B. Ingatnya B-nya itu kan nilainya 11 ya. AB. A kan 10. B kan nilainya 11. Jadi B-nya 11. Nih, 26B. 2 dikali 16 pangkat 2 ditambah 6 dikali 16 pangkat 1 ditambah B dikali 16 pangkat 0. Jadi pangkatnya itu kita tulis dari paling pojok gitu ke paling ujung sebelah, terus ditulis di ke 16 0 1 2. Setelah itu kita kalikan 2 dikali 2 5 6 itu nilainya berapa? 512, 6 dikali 6 pangkat 1 kan 16 sama dengan 96 ditambah B dikali 1. B itu kan nilainya 11 kan, atau 11 dikali 1 sama dengan 11. Maka hasilnya adalah 619. Jadi 26B dari bilangan heksal dikonversikan ke bilangan desimal adalah 619 atau 609. Nah, langkah berikutnya adalah, ini kan langkah pertama. Ada langkah keduanya adalah dari bilangan desimal tersebut dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Jadi 619 dibagi 8 sama dengan 7. Sama dengan 77 sisa 3. 3 itu dari mana? Dari 77 dikali 8. Hasilnya berapa? Jadi dikurangi 619 sama dengan 3. 77 dibagi 8 sama dengan 9, sisa 5. 9 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 1. 1 bagi 8 0 ya, sisa 1. Jadi satunya turun ke sini. Maka hasil akhir dari 26B heksadesimal ke bilangan oktal, jawabannya adalah 1153. Sampai di sini udah jelas? Oke, jika sudah jelas, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Konversikan bilangan ini ke bentuk oktal dan ke bilangan yang nomor 2, konversikan bilangan ini dalam bentuk heksadesimal. Ingat, perhatikan basis bilangannya. Ini ingat ya basisnya ya. Ini dari desimal ke bilangan oktal.
Ini dari heksa ke oktal. Jadi bilangan itu dikonversikan ke bilangan oktal semua, nomor satu. Kalau nomor 2 bilangannya tersebut, bilangannya itu, basis bilangan itu di ke bilangan heksal semua. Udah jelas? Seperti kayak, pertemuan kedua luring kemarin, nanti kalian tulis jawabannya, setelah ditulis kalian scan dalam bentuk PDF, lalu formatnya itu nama, NPM gitu kan, sama kelas berapa. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi nanti kita, lanjut, di, apa namanya, di Jimit ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.